Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Andrani Novilamos dengan NIM 211010502640, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan terhadap Pertumbuhan Laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024. Berikut adalah penjelasan latar belakang dari hasil penelitian skripsi saya. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk selama periode 2014 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan laba bersih perusahaan. Meskipun industri semen memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, namun perusahaan mengalami tekanan akibat berbagai faktor termasuk pandemi COVID-19. Berikutnya adalah rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh perputaran kas terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024? Apakah terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024? Kemudian ada apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024? Dan apakah terdapat pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024. Selanjutnya, landasan teori yaitu yang didapat dari buku penulis dan juga beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Eli Siswanto 2021, manajemen adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Menurut Sutrisno, manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pembelanjaan yang terdiri dari usaha-usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan data tersebut secara efisien. Menurut Kasmir tahun 2019 halaman 14, rasio perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan juga membiayai penjualan. Menurut Arianti 2018 halaman 20 menyatakan bahwa perputaran persediaan adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Menurut Harahap 2019 halaman 12 berpendapat bahwa pertumbuhan laba yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibandingkan pada tahun lalu. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan perputaran kas terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk 2014 hingga 2024. Tidak terdapat pengaruh signifikan perputaran piutang terhadap pertumbuhan laba PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024. Tidak terdapat pengaruh signifikan perputaran persediaan terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024. Tidak terdapat pengaruh secara simultan perputaran kas, perputaran piutang, dan juga perputaran persediaan terhadap pertumbuhan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang digunakan yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan juga sampel yang digunakan adalah laporan keuangan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk periode 2014 hingga 2024 yang terdiri dari neraca dan juga laporan laba rugi. Teknik pengumpulan datanya yaitu data sekunder dan juga studi kepustakaan. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi.
Kemudian ada uji kuantitatif yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, dan juga uji determinasi, serta uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan juga uji F. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari analisis deskriptif. Sampel yang digunakan sebanyak 11 tahun. Kemudian nilai minimum dari perputaran kas sebesar 1,61 dan nilai maksimum sebesar 4,82 dengan nilai rata-rata 2,4873 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,18200. Kemudian nilai minimum dari perputaran piutang sebesar 2,59 dan nilai maksimum sebesar 3,04 serta nilai standarnya rata-ratanya sebesar 2,7500 dan standar deviasinya sebesar 0,15192. Kemudian nilai minimum dari perputaran persediaan sebesar 4,23, nilai maksimumnya sebesar 6,96, rata-ratanya sebesar 5,3000 dan standar deviasinya sebesar 0,853990. Kemudian nilai minimum dari pertumbuhan laba sebesar minus 51,95 dan nilai maksimum sebesar 60,16 serta nilai rata-ratanya sebesar minus 40,0226 dengan standar deviasinya sebesar 28,543. Selanjutnya adalah hasil dari uji T. Hasilnya yaitu secara parsial, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, maka hipotesisnya ditolak. Kemudian uji F, secara simultan, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, artinya hipotesis ditolak. Selanjutnya adalah uji dari determinasi, di mana diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,164 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan sebesar 16,4%, sisanya 83,6%. Artinya pertumbuhan laba dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara parsial perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara parsial perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan menunjukkan bahwa perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan laba. Selanjutnya saran. Sarannya yaitu dapat menambahkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel, periode, dan juga objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan karena menjadi salah satu faktor yang akan dilihat oleh para investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagi para investor untuk dapat mempertimbangkan kinerja perusahaan sebelum memutuskan pilihan dalam berinvestasi, terutama pada PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk. Demikian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.